Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum marratan ukhra fi darasatut tarbiyah ad-diniyatul islamiyah. Selamat datang kembali pada pelajaran pendidikan agama Islam. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Ya Allah, kayakanlah diri kami dengan ilmu, hiasilah kami dengan kesabaran, muliakanlah kami dengan takwa, dan baguskanlah kami dengan kesehatan. Amin. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, perlu disampaikan kembali bahwa tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan makna iman kepada qada dan qadar, pembagian takdir, dan menunjukkan sikap beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berkonteks kehidupan sehari-hari. Baiklah, mengapa kita mempelajari qada dan qadar? Agar peserta didik semakin kuat keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman, qada dan qadar haruslah menjadi dasar dalam memperkuat keimanan kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memahami bahwa segala sesuatu telah ditentukannya. Manusia diharapkan untuk senantiasa berserah diri kepada Allah dalam segala hal. Selanjutnya kita masuk kepada materi, yaitu makna iman kepada qada dan qadar. Anak-anakku, sebelum kita masuk, jadi perlu Pak Guru mengingatkan kembali bahwa iman kepada qada dan qadar ini adalah termasuk rukun iman yang ke-6. Baik, qada menurut bahasa berarti ketentuan atau ketetapan. Sedangkan menurut istilah agama, qada merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya sejak zaman azali. Apakah itu zaman azali? Zaman azali artinya zaman sebelum diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti jodoh, umur, jenis kelamin, dan rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, walaupun begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menyuruh kita untuk berusaha atau berikhtiar. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada pengertian qadar. Secara bahasa, qadar berarti kepastian atau ukuran. Sedangkan menurut istilah syariat agama, qadar merupakan perwujudan dari qadar atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah terjadi pada makhluknya dalam qadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Qadar juga sering disebut dengan istilah takdir. Baiklah, anak-anakku semuanya, setelah kita mengetahui arti dari qada, ketentuan, dan qadar, ketetapan, maka dapat kita simpulkan, dapat kita maknakan bahwa qada dan qadar adalah segala sesuatu yang terjadi pada diri kita ataupun kejadian lainnya, baik berupa nasib, rezeki, jodoh, ataupun kematian, haruslah kita terima dengan penuh keyakinan bahwa semua itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baiklah, selanjutnya kita sudah sampai ke materi macam-macam takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah Subhanahu wa taala ada dua macam, yaitu yang pertama takdir mubram. Takdir mubram adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dirubah oleh usaha manusia. Seperti contoh satu, kematian. Terkait dengan ajal ini, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, daripada macam-macam takdir Allah Subhanahu wa taala adalah takdir mu'allaq. Apakah yang dimaksud dengan takdir mu'allaq? Takdir mu'allaq merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang masih tergantung dengan ikhtiar atau usaha dan doa manusia. Seperti kepintaran. Contoh, siswa akan berhasil ketika atau berprestasi ketika dia rajin belajar. Anak-anak semua, terkait dengan takdir mu'allaq ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Baiklah, setelah kita mengetahui makna iman kepada qada dan qadar, selanjutnya macam-macam takdir, yang terakhir tugas kita adalah bagaimana kita menunjukkan perilaku beriman kepada qada dan qadar. Satu, menjadi pribadi yang bekerja keras dalam meraih cita-cita. Kemudian yang kedua, menghindari sifat sombong. Artinya, jika manusia mendapat kesuksesan, jabatan yang tinggi, menjadi pengusaha, hartanya melimpah, dan lainnya, ia seharusnya tidak perlu sombong. Karena kenapa? Memang sudah direncanakan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak boleh putus asa dan senantiasa husnuzon pada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bersyukur apabila memperoleh rezeki apapun bentuknya dan senantiasa bersabar apabila mendapatkan ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak perilaku-perilaku yang menunjukkan sikap beriman kita kepada qadar dan qadar. Demikianlah materi yang disampaikan. Semoga ilmu yang kita dapatkan barokah dan semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup pelajaran kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia.